Jumpa lagi dengan saya Gerald Manurib dalam Breaking News Rohani saat ini. Dan kali ini saya akan membagikan doa dan prinsipnya melalui 10 ayat Alkitab terpilih. Ada ungkapan tentang doa yang menyebutkan banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ajak kita sejenak berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Nah, bagaimana gambaran Alkitab tentang doa itu sendiri? Ikuti ulasan berikut ini dengan baik. Yang pertama, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan dalam ayat ini bahwa janji Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Itu jelas, tetapi kita juga perlu ingat bahwa doa itu bukan pengganti pekerjaan, pemikiran, pengawasan, evaluasi, bahkan penderitaan, atau pemberian dan lain sebagainya. Doa itu sesungguhnya adalah bentuk permohonan dukungan kepada Allah atas semua usaha baik dan benar yang akan kita lakukan atau kita kerjakan. Yang kedua, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menarik sekali ayat ini bahwa motif kita ketika kita berdoa haruslah berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Yang ketiga, Galati 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Prinsip penting dari ayat ini adalah, saat kita berdoa untuk orang lain, itu bukanlah usaha untuk mengubah. Sekali lagi, itu bukan usaha untuk mengubah pemikiran Allah terhadap orang itu. Dalam doa kita berusaha menyesuaikan dengan kehendak Allah yang tidak pernah salah dalam persekutuan, sehingga kita bisa melayani mereka yang juga dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Doa itu bukan untuk memaksa Allah mengikuti kehendak kita, tetapi doa adalah untuk kita belajar bagaimana menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Rencana-rencana Allah yang tidak pernah gagal terlaksana di dalam dan melalui kita. Yang kelima, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Prinsip menarik untuk dilihat dalam ayat ini adalah, sebenarnya perlu kita sadar bahwa ada hal-hal yang perlu kita lakukan, tetapi yang terjadi adalah kita minta Allah melakukannya untuk kita. Hal-hal apakah itu? Anda bisa pikirkan sendiri. Yang keenam, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hal penting yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah, pada saat hidup yang kita hadapi memaksa untuk menghempaskan kita hingga jatuh berlutut dalam doa, maka itu adalah posisi terbaik yang dapat kita tunjukkan kepada Allah dalam berdoa. Yang ketujuh, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini memberikan amaran bagi kita
bahwa terkadang kita terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk berdoa, dan terlalu sibuk sehingga tidak memiliki kuasa. Kita memiliki aktivitas tetapi hanya sedikit yang kita raih, banyak pelayanan tetapi hanya sedikit yang bertobat. Yang kedelapan, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam doa adalah akan lebih baik mempunyai hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa mempunyai hati. Yang kesembilan, Kisah 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Setiap saat kita berdoa, pandangan kita berubah, sikap kita juga terhadap sesuatu juga berubah. Tidak hanya kadang-kadang, tetapi setiap saat. Namun anehnya, setelah kita mengalami semua itu, kita malah berhenti berdoa. Yang ke-10, yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika kita menghabiskan waktu untuk berdoa sebanyak waktu yang biasanya kita habiskan untuk mengeluh, mengomel atau bersungut-sungut, maka kita akan segera berhenti untuk mengeluh, mengomel atau bersungut-sungut, karena tidak ada lagi hal yang dapat kita keluhkan, omelkan, atau persungutkan. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada breaking news rohani berikutnya. Saya undang sekali lagi kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan 10 ayat penting, prinsip-prinsip yang perlu kami tahu tentang doa. Tolong kami Bapa untuk mampu menghidupkan pelajaran rohani penting ini. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.